Bagaimana jika kita tidak hanya bisa menahan gempa, tetapi juga memiliki teknologi untuk mengendalikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Seismokor SMA Negeri 1 Purwokerto mempersembahkan proyek kami, Rekayasa metamaterial seismik adaptif. analisis propagasi gelombang elastik non-linear untuk mitigasi keruntuhan infrastruktur di zona gempa. Dengan saya, Claude Atar Fatahila. Dan saya Gabriel Tistan Hargoandono. Kita akan masuk ke presentasinya. Yang pertama, pada bagian abstrak, kami memiliki permasalahan di mana interaksi gelombang elastik non-linear dengan struktur pada medium heterogen meningkatkan resiko kerusakan saat gempa. Solusi yang kami usulkan adalah metamaterial seismik adaptif untuk mengendalikan propagasi energi sebelum mencapai struktur utama, sehingga hasilnya adalah reduksi amplitudo 60-85% pada frekuensi dominan, sehingga pergeseran spektrum menjauhi resonansi struktur. Lalu kita masuk ke latar belakang. Indonesia terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik sehingga memiliki resiko seismik yang sangat tinggi. Dalam kondisi tanah yang heterogen, gelombang elastik non-linear dapat teramplifikasi, memicu resonansi, dan memperbesar kerusakan pada struktur. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung reaktif, metamaterial menawarkan cara proaktif untuk mengendalikan propagasi gelombang sejak awal. Pada rumusan masalah dan tujuan, pada rumusan kami memiliki karakter propagasi nonlinear, mekanisme band gap, efektivitas atenuasi, dan respons adaptif terhadap variasi eksitasi. Tujuan kami adalah mengembangkan model nonlinear periodik, analisis dispersi, desain dan optimasi metamaterial adaptif, serta evaluasi kemampuan reduksi energi gempa. Lalu kita masuk ke kerangka teori singkat. Yang pertama itu gelombang elastik dan non-linear. Non-linearitas menyebabkan distorsi gelombang, frekuensi shifting, dan lokalisasi energi. Metamaterial dan juga band gap, yaitu struktur periodik phononic kristal, dapat menciptakan band gap yang dapat menghambat propagasi frekuensi tertentu. Lalu yang terakhir, metode elemen hingga atau FEM. FEM dipakai untuk mensimulasikan gelombang pada domain heterogen dan non-linear. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam model fisika dan persamaan kunci, yang pertama adalah persamaan gelombang elastik nonlinear dengan menggunakan rho dikali det kuadrat U dibagi det T kuadrat sama dengan delta dikali C dikali delta U ditambah alpha dikali delta U kuadrat. Yang kedua adalah relasi dispersi termodifikasi dengan menggunakan omega kuadrat sama dengan C kuadrat dikali cos theta kuadrat ditambah beta K di pangkat 4. Yang ketiga adalah atenuasi eksponensial, yaitu A sama dengan A awal dikali E dipangkatkan dengan negatif gamma dikali X. Yang terakhir adalah energi gelombang, yang dimana adalah setengah rho W kuadrat dikali A kuadrat. Lalu kita masuk ke metodologi simulasi dan juga eksperimen. Prototipe laboratorium berisi kotak pasir. Ya, kotak yang berisi pasir, silinder plastik, periodik, sumber getar yaitu speaker, sensor akselerometer HP, dan bandingkan kondisi kontrol versus eksperimen. FEM untuk simulasi domain periodik, inisialisasi sumber, mesh elemen hingga, analisis waktu dan frekuensi. Untuk pengujian sendiri, kami menggunakan analisis dispersi, uji atenuasi, dan uji respon adaptif. Selanjutnya, hasil utama yang kami berikan adalah yang pertama pada simulasi, yaitu band gap terbentuk pada frekuensi dominan dengan low frekuensi sehingga amplitudo turun drastis setelah melewati metamaterial, sehingga atenuasi optimal pada konfigurasi periodik dapat ditentukan. Yang kedua, eksperimen prototipe menunjukkan reduksi amplitudo 60-85% hingga indikasi band gap 4-6 Hz sehingga perilaku eksponensial yang sesuai. Lalu kita masuk ke diskusi dan juga implikasi pada bagian mekanisme fisika, yaitu break scattering, lokalisasi energi, dan efek non-linear frekuensi shifting bersama-sama memperkuat atenuasi, dan kemudian implikasi praktis penerapan sebagai lapisan pondasi seismic barrier dan proteksi infrastruktur strategis untuk mengurangi energi. Lalu yang terakhir ada keunggulan adaptif. Sistem adaptif mempertahankan performa pada frekuensi dan amplitudo tertentu. Dan kesimpulan dan rekomendasi yang kami sampaikan, yaitu kesimpulannya adalah metamaterial seismik adaptif efektif mengurangi amplitudo hingga 60-85%. Lalu rekomendasi riset kami adalah mengembangkan model 3D, integrasi multiscale, eksplorasi nonlinear chaos, dan studi kondisi geologi nyata. Sehingga uji lapangan seismic barrier, integrasi pada fondasi cerdas,
hingga analisis kelayakan ekonomi untuk proyek yang berskala nasional. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 别这是太想搞笑，给给的我。